Qatar. Negara ini dikenal sebagai salah satu tempat terkaya di dunia. Di sini, pajak penghasilan sama sekali tidak ada, dan harga bensin bahkan lebih murah daripada air mineral. Namun, tahukah kalian bahwa memiliki gaji belasan juta rupiah di sini ternyata masih dianggap sebagai penduduk berpenghasilan rendah? Banyak orang dari berbagai belahan dunia datang ke sini untuk mengadu nasib. Tapi hidup di Qatar bukan hanya soal kemewahan gedung tinggi. Ada realita tentang biaya hidup yang sangat mahal, aturan hukum yang sangat ketat, hingga tantangan menghadapi cuaca panas yang sangat ekstrim setiap harinya. Dalam video ini, kita akan membahas Qatar secara mendalam. Mulai dari bagaimana negara ini mengelola kekayaannya, update terbaru mengenai standar gaji minimal, hingga sisi lain kehidupan sehari-hari warganya yang jarang diketahui publik. Kita juga akan melihat bagaimana sebenarnya peluang bagi para pekerja asing yang ingin mencari peruntungan di sana. Jadi, apakah Qatar benar-benar tempat yang ideal untuk tinggal? Atau justru penuh dengan tekanan yang tidak terlihat? Mari kita bedah faktanya satu persatu. Inilah wajah asli Qatar. Dan jika kamu ingin terus melihat sisi kehidupan nyata di berbagai negara, subscribe channel ini. Karena di sini kita melihat dunia apa adanya, dengan sudut pandang yang lebih dekat. Letak geografi dan sumber kekayaan Qatar. Secara geografis, Qatar adalah sebuah semenanjung kecil yang menjorok ke Teluk Arab. Meskipun wilayahnya tergolong mungil, posisi strategisnya menjadikan negara ini sebagai salah satu pusat transit dan perdagangan paling sibuk di dunia. Sebagian besar wilayahnya memang berupa padang pasir, namun di bawah permukaan tanahnya, tersimpan kekayaan yang telah mengubah nasib negara ini selamanya. Ada hal unik jika kita bicara soal penduduk di sini. Dari total sekitar 2,8 juta jiwa, hanya sekitar 15% saja yang merupakan warga asli Qatar. Sisanya adalah ekspatriat dan pendatang dari berbagai penjuru dunia. Hal ini menciptakan percampuran budaya yang sangat beragam, di mana bahasa Inggris menjadi bahasa sehari-hari yang umum digunakan, berdampingan dengan bahasa Arab. Lalu dari mana sebenarnya sumber kekayaan luar biasa negara ini? Mesin ekonomi utamanya adalah gas alam dan minyak, yang menyumbang sekitar 70% dari total pendapatan negara. Qatar merupakan salah satu pengekspor gas alam cair terbesar di dunia. Namun mereka tidak tinggal diam. Saat ini sektor manufaktur menyumbang 15% dan sektor pariwisata terus digenjot hingga berkontribusi sekitar 7%. Qatar sedang bertransformasi agar ekonomi mereka tidak hanya bergantung pada hasil bumi saja. Tapi, dengan kekayaan sebanyak itu, berapa sebenarnya gaji yang diterima orang-orang di sana? Apakah benar semuanya dibayar puluhan ribu rial Qatar? Mari kita bedah realita gaji dan biaya hidup di Qatar berikut ini. Ekonomi dan gaji di Qatar. Selain bergantung pada gas dan minyak, Qatar menggerakkan roda ekonominya lewat pembangunan masif di sektor konstruksi, jasa, dan manufaktur. Inilah sektor-sektor yang menyerap jutaan pekerja migran. Di Qatar, pendapatan warga lokal dan pekerja asing sangat jauh berbeda. Untuk warga negara asli Qatar, pendapatan rata-rata mereka adalah salah satu yang tertinggi di dunia. Seorang pegawai pemerintah pemula dari warga lokal bisa mendapatkan gaji mulai dari 20.000 hingga 30.000 rial, atau sekitar 85 hingga 130 juta rupiah per bulan. Itu baru gaji pokok, belum ditambah berbagai tunjangan perumahan dan fasilitas mewah lainnya dari negara. Inilah alasan mengapa warga asli Qatar hampir tidak ada yang hidup di bawah garis kemiskinan. Dengan standar hidup yang sangat mewah, garis kemiskinan di Qatar tentu berbeda dengan negara lain. Seseorang seringkali dianggap miskin kalau berpenghasilan di bawah 10.000 rial atau sekitar 43 juta rupiah per bulan.
Luar biasa, kawan. Lalu bagaimana dengan para pendatang? Di sini sistemnya terbagi dua. Bagi pekerja ahli atau ekspatriat profesional seperti insinyur, manajer, atau tenaga medis, gaji yang mereka bawa pulang sangat menggiurkan, berkisar antara 15.000 hingga 50.000 rial Qatar, atau sekitar 65 juta hingga lebih dari 200 juta rupiah per bulan. Untuk sektor pekerja migran lainnya, pemerintah menetapkan batas bawah atau standar upah minimum sebesar 1.800 rial Qatar, atau sekitar 8 juta rupiah. Memang angka ini terlihat kecil untuk negara terkaya, tapi perlu diingat, bagi siapapun yang ingin berangkat, pastikan selalu melalui jalur resmi pemerintah. Jalur resmi ini menjamin kalian mendapatkan hak gaji yang layak, asuransi, dan perlindungan penuh selama bekerja. Kehidupan dan biaya hidup di Qatar. Menjalani kehidupan sehari-hari di Qatar berarti kalian harus berdamai dengan suhu udara yang sangat ekstrim. Di sini, matahari bukan sekedar hangat, tapi bisa membakar dengan suhu yang seringkali menembus angka 50 derajat Celcius. Hal inilah yang membentuk budaya unik di mana seluruh denyut nadi kehidupan sosial berpindah ke dalam gedung-gedung megah. Mall bukan hanya tempat belanja, melainkan pusat peradaban di mana orang berolahraga, bertemu kolega, hingga membawa anak-anak bermain di taman bermain dalam ruangan yang sejuk. Bicara soal biaya hidup, kalian akan menemukan fakta yang mungkin sulit dipercaya. Di Qatar, harga bensin sangatlah murah karena disubsidi besar-besaran oleh pemerintah. Untuk 1 liter bensin jenis premium, harganya hanya sekitar 1,95 rial Qatar, atau jika dirupiahkan, hanya sekitar 8.400 rupiah saja. Bandingkan dengan harga 1 botol air mineral ukuran sedang yang bisa mencapai 3 rial Qatar atau sekitar 13.000 rupiah. Jadi, di sini bensin memang benar-benar lebih murah daripada air minum, yang membuat kendaraan pribadi menjadi pilihan utama untuk berpindah tempat. Realita biaya hidup di sini juga sangat bergantung pada siapa kalian dan di mana kalian berdiri. Ada dua dunia yang berdampingan, gaya hidup pusat kota dengan restoran mewah yang sekali makan bisa menghabiskan jutaan rupiah, berbanding terbalik dengan kafetaria para pekerja migran yang menawarkan makanan sederhana namun terjangkau. Ketimpangan ini nyata, di mana para pekerja harus pintar mengelola pendapatan agar tetap bisa bertahan di tengah gempuran harga barang-barang impor yang cukup mahal. Satu hal yang menjadi pengeluaran wajib dan paling krusial bagi setiap penghuni Qatar adalah biaya listrik untuk pendingin ruangan atau AC. Di negara ini, AC bukan lagi barang mewah, melainkan penyambung nyawa yang harus menyala 24 jam penuh tanpa henti sepanjang tahun. Tanpa sirkulasi udara dingin yang konstan, bangunan akan menjadi sangat panas dan tidak layak huni. Inilah harga yang harus dibayar untuk kenyamanan di tengah gurun. Sebuah ketergantungan mutlak pada teknologi demi melawan alam yang tidak bersahabat. Namun di balik realita biaya hidup dan cuaca ekstrimnya, Qatar menyimpan beberapa fakta unik yang mungkin sulit ditemukan di belahan dunia lain. Mulai dari urusan dompet hingga keamanan sosial, inilah sisi lain Qatar yang akan membuat kalian tercengang. Fakta unik Qatar. Salah satu daya tarik utama yang membuat orang dari seluruh dunia berbondong-bondong datang ke Qatar adalah kebijakan pajaknya. Di sini, pemerintah menerapkan pajak penghasilan 0%. Artinya, setiap sen dari gaji yang kalian negosiasikan dengan perusahaan akan kalian terima secara utuh tanpa potongan apapun dari negara. Bagi para profesional, ini adalah surga finansial yang memungkinkan mereka menabung atau mengirim uang ke negara asal dalam jumlah yang jauh lebih besar dibandingkan bekerja di negara maju lainnya. Selain kemakmuran finansial, Qatar juga menawarkan kemewahan berupa rasa aman yang luar biasa. Negara ini secara konsisten menduduki peringkat sebagai salah satu tempat dengan tingkat kriminalitas terendah di dunia. Kalian bisa berjalan sendirian di tengah malam di gang-gang kota tanpa rasa khawatir sedikit pun.
Bahkan, meninggalkan barang berharga seperti ponsel atau dompet di meja kafe saat kalian pergi ke toilet adalah hal yang lumrah dilakukan. Karena peluang barang tersebut dicuri hampir tidak ada. Balapan unta adalah olahraga tradisional yang sangat populer, tapi Qatar memberikan sentuhan futuristik yang unik. Karena alasan keselamatan dan hak asasi, Qatar adalah pionir yang menggantikan joki manusia anak-anak dengan joki robot kecil. Robot-robot ini dikendalikan oleh pemiliknya dari mobil yang melaju di samping lintasan balap menggunakan remote control. Kalian akan melihat pemandangan unik di mana unta-unta berlari kencang dengan mesin kecil di punggungnya, menggabungkan tradisi kuno dengan teknologi modern. Layanan pesan antar di Qatar juga tidak kalah gila. Di area elit seperti The Pearl, jangan heran jika makanan cepat saji kalian diantar oleh kurir yang mengendarai mobil mewah atau motor sport mahal agar sampai lebih cepat. Bahkan, untuk pesanan khusus ke area gurun atau kapal pesiar pribadi di tengah laut, layanan pengiriman menggunakan helikopter bukanlah hal yang asing. Di sini, kenyamanan dan kecepatan adalah segalanya, dan tidak ada biaya yang terlalu mahal untuk mendapatkan apa yang mereka inginkan secara instan. Jika di negara lain orang membawa anjing atau kucing jalan-jalan dengan mobil, di Qatar kalian mungkin akan berpapasan dengan seekor cheetah atau harimau muda yang duduk santai di kursi penumpang depan sebuah SUV mewah. Memelihara kucing besar eksotis adalah hobi ekstrim yang meski sudah mulai dibatasi aturan, tetap menjadi rahasia umum di kalangan elit. Pemandangan hewan buas yang jinak di dalam mobil ini menjadi bukti betapa liarnya gaya hidup dan batas hobi di negara sekaya Qatar. Di balik semua kemewahan yang di luar nalar dan gaya hidup para sultan yang kita lihat tadi, Qatar menyimpan realita yang jauh lebih kelam. Ada harga yang sangat mahal yang harus dibayar demi membangun kemegahan ini. Sebuah sisi gelap yang seringkali berusaha ditutupi dari sorotan kamera dunia. Sisi gelap pergaulan di Qatar. Qatar tampil sebagai negara yang sangat konservatif dengan aturan moral yang ketat. Namun, begitu matahari terbenam, wajah lain dari Doha mulai muncul di balik pintu-pintu tertutup Hotel Bintang 5. Disinilah terjadi kontradiksi yang nyata. Bar dan klub malam mewah tetap beroperasi dengan dentuman musik dan aliran alkohol yang sangat mahal. Ini adalah dunia yang hanya bisa diakses oleh mereka yang memiliki uang dan koneksi, menciptakan sebuah gelembung hedonisme di tengah lingkungan yang terlihat religius. Bagi kaum elit kelas atas, Qatar adalah taman bermain tanpa batas. Pesta-pesta privat di yacht mewah atau villa tersembunyi menjadi ajang pamer kekayaan yang di luar nalar. Bukan hal aneh melihat botol-botol minuman keras seharga puluhan juta dolar dipesan hanya untuk satu malam. Kehidupan mewah ini seringkali menjadi pelarian dari rutinitas yang kaku, di mana uang digunakan untuk membeli kebebasan sementara yang tidak bisa didapatkan di ruang publik. Di balik aturan ketat mengenai pertemuan lawan jenis, pergaulan bebas di kalangan elit Qatar juga memiliki dinamikanya sendiri. Melalui aplikasi kencan dan pertemuan rahasia, terjadi interaksi yang sangat kontras dengan citra kesantunan yang ditampilkan ke dunia luar. Fenomena ini seringkali ditutupi dengan sangat rapat karena taruhannya adalah reputasi keluarga dan hukum negara yang sangat ketat. Semua kehidupan malam yang bebas ini adalah bagian dari upaya Qatar untuk terlihat sebagai negara global yang modern dan asik bagi wisatawan mancanegara. Ini juga menciptakan ketegangan internal antara nilai-nilai tradisional dengan arus liberalisme yang dibawa oleh uang. Pada akhirnya, sisi gelap pergaulan di Qatar adalah tentang bagaimana sebuah bangsa mencoba menyeimbangkan dua dunia yang sangat berbeda. Kehormatan budaya kuno dan godaan gaya hidup modern yang serba bebas. Terlepas dari segala kontradiksi dan sisi tersembunyinya, Qatar tetaplah sebuah keajaiban teknik yang tak terbantahkan. Ambisi besar negara ini diwujudkan melalui pembangunan infrastruktur raksasa yang mengubah wajah padang pasir menjadi metropolis paling futuristik di dunia.
Infrastruktur dan pariwisata Qatar. Kita mulai dari tulang punggung transportasi mereka, yaitu Doha Metro. Ini bukan sekedar kereta bawah tanah biasa. Ini adalah salah satu sistem transportasi otomatis tanpa masinis tercanggih dan tercepat di dunia. Stasiun-stasiunnya didesain layaknya istana modern dengan arsitektur vaulted spaces yang menggabungkan estetika desain tradisional Arab dengan teknologi futuristik. Naik metro di Doha akan memberikan kalian pengalaman berpindah tempat dengan kemewahan kelas 1 yang efisien dan sangat teratur. Bergeser ke pesisir, kita akan menemukan The Pearl Qatar, sebuah mahakarya reklamasi berbentuk untayan mutiara. Kawasan ini adalah pusat gaya hidup mewah yang dipenuhi dengan marina, apartemen pencakar langit, dan kanal-kanal air yang menyerupai kota Venesia di Italia. Berjalan-jalan di sini, kalian akan lupa bahwa kalian sedang berada di semenanjung Arab. The Pearl bukan hanya pencapaian teknik sipil yang luar biasa, tapi juga simbol keterbukaan Qatar yang mengizinkan orang asing memiliki properti di atas tanah mereka. Namun Qatar tidak ingin kehilangan jati dirinya. Di tengah kepungan gedung pencakar langit, berdirilah Suk Waqif, sebuah pasar tradisional yang telah berusia ratusan tahun namun tetap terjaga keasriannya. Di sini, aroma rempah-rempah, parfum gaharu, dan kerajinan tangan lokal memenuhi udara. Suk Waqif adalah tempat terbaik untuk merasakan denyut nadi budaya Qatar yang asli, tempat warga lokal berkumpul untuk minum teh di sore hari sambil menikmati arsitektur bangunan dari tanah liat yang ikonik. Infrastruktur pariwisata Qatar juga diperkuat dengan hadirnya Museum of Islamic Art atau MIA. Berdiri tegak di atas pulau buatan di ujung Teluk Doha, bangunan ini dirancang oleh arsitek legendaris IMP. Dari luar, museum ini tampak seperti tumpukan balok geometris yang megah, sementara di dalamnya menyimpan koleksi seni Islam terbaik dari 3 benua. Tempat ini bukan sekedar museum, melainkan pernyataan bahwa Qatar adalah pusat pelestarian sejarah dan seni dunia yang patut diperhitungkan. Qatar tidak ingin selamanya bergantung pada minyak dan gas. Dengan membangun fasilitas kelas dunia, seperti Bandara Hamad yang sering dinobatkan sebagai yang terbaik di dunia, hingga stadion-stadion ikonik, Qatar sedang mempersiapkan diri menjadi pusat pariwisata global. Mereka sedang membuktikan bahwa dengan visi yang jelas dan eksekusi yang berani, sebuah negara kecil bisa menjadi raksasa di panggung internasional. Masa depan Qatar. Pertanyaan besar bagi dunia adalah, apa yang terjadi ketika gas alam Qatar habis? Qatar tidak tinggal diam menunggu hari itu tiba. Melalui Qatar National Vision 2030, mereka sedang melakukan diversifikasi ekonomi besar-besaran. Mereka menginvestasikan kekayaan energi saat ini ke dalam sektor-sektor yang tidak akan pernah habis, ilmu pengetahuan dan pariwisata. Dengan membangun Education City yang menaungi cabang-cabang universitas terbaik dunia, Qatar sedang mencetak generasi ahli yang akan menjalankan roda ekonomi berbasis pengetahuan, bukan lagi sekedar mengebor bumi. Qatar juga sedang memposisikan diri sebagai pusat olahraga global. Kesuksesan Piala Dunia 2022 hanyalah permulaan. Dengan fasilitas stadion dan pusat pelatihan medis olahraga tercanggih di planet ini, mereka terus menarik event-event internasional, mulai dari Formula One hingga Asian Games. Strategi ini bukan hanya soal hiburan, tapi tentang soft power dan membangun infrastruktur pariwisata berkelanjutan yang akan terus mendatangkan pendapatan bahkan setelah molekul gas terakhir terjual. Apakah mereka bisa tetap bertahan menjadi yang terkaya? Tantangannya sangat besar, mengingat kompetisi dari tetangga seperti Arab Saudi dan UEA juga semakin ketat. Tetapi, dengan dana abadi negara, Sovereign Wealth Fund, yang bernilai ratusan miliar dolar yang tersebar di seluruh aset global, Qatar memiliki tabungan yang sangat kuat untuk menjamin kesejahteraan rakyatnya hingga beberapa generasi ke depan. Masa depan Qatar mungkin tidak lagi berwarna biru seperti api gas, tetapi akan berwarna cerah sebagai pusat kecerdasan dan diplomasi di Timur Tengah.
Qatar adalah negeri dengan dua wajah yang sangat kontras. Di satu sisi, ia menawarkan kemakmuran luar biasa, gaji tanpa pajak, dan fasilitas kelas dunia yang mungkin tidak akan kalian temukan di negara lain. Namun di sisi lain, Qatar menuntut ketangguhan mental, adaptasi terhadap cuaca ekstrim, dan persaingan keahlian yang sangat ketat di tingkat global. Menjadi sukses di sini bukan hanya soal keberuntungan, tapi tentang seberapa siap kalian bertarung dengan standar internasional. Negara ini membuktikan bahwa visi yang besar dan kekayaan alam yang dikelola dengan cerdas bisa mengubah gurun pasir menjadi pusat perhatian dunia. Setelah melihat realita kemewahan sekaligus sisi gelap yang kita bahas tadi, apakah kawan-kawan masih berminat mengadu nasib di Qatar? Atau justru merasa lebih tertantang untuk membangun usaha dan sukses di negeri sendiri? Tulis pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Dari masa lalu, kita belajar. Dari sejarah, kita tumbuh. Terima kasih sudah menemani perjalanan waktu hari ini. Jangan lupa dukung channel ini dengan like, komen, dan subscribe. Sampai bertemu lagi di kisah dan fakta dunia berikutnya.